Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kasus kita. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang ibaratnya tuh jadi detak jantung dari setiap tindakan medis kita, yaitu etik keperawatan. Apalagi kalau kita bicara di ranah keperawatan kritis. Bayangin deh, kalian lagi jaga di ruang IGD atau ICU. Suasananya bising banget, alarm monitor bunyi di mana-mana, dan kalian dituntut buat ngambil keputusan dalam hitungan detik. Nah, di momen-momen kritis kayak gitu, etik itu bukan lagi sekedar teori ngebosenin di atas kertas. Etik itu benar-benar jadi kompas yang nentuin nasib pasien kita. Di sesi ini kita bakal bedah prinsip-prinsip ini dengan cara yang super praktis dan langsung pada intinya. Kita nggak bakal mulai sesi ini dengan hafalan definisi dari buku teks ya. Jujur aja itu kan terlalu kaku. Mendingan kita main tebak-tebakan kasus. Saya udah nyiapin 6 skenario kasus nyata yang sering banget muncul baik di soal uji kompetensi nurse maupun di rumah sakit beneran. Aturannya gampang banget kok. Saya bakal bacain skenario kasusnya agak cepet. Dan tugas kalian adalah nebak. Prinsip etik apa nih yang lagi dibahas sebelum saya kasih tahu jawabannya? Udah siap nguji insting klinis kalian? Yuk kita mulai tantangannya. Oke, kita masuk ke kasus pertama. Coba kalian bayangin situasinya gini. Kalian lagi ngerawat pasien stroke iskemik. Pasiennya lemes paruh badan, bicaranya pelo, dan susah banget buat nelan. Otomatis, rencana asuhannya adalah pasang selang NGT buat nutrisi kan? Tapi, pas kalian lagi siap-siap, ujung selang NGT-nya itu tanpa sengaja nyentuh pinggiran tempat tidur pasien yang jelas-jelas nggak steril. Nah, karena situasinya lagi ribet dan sibuk, perawatnya mutusin buat tetap lanjut masukin selang itu tanpa diganti yang baru. Nah, pertanyaannya, prinsip etik apa nih yang sebenarnya dilanggar sama si perawat? Apakah A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Non-maleficence? Coba kalian ingat-ingat lagi, sebutin aja jawabannya di dalam hati sekarang. Iya, bener banget. Jawabannya itu E. Non-maleficence. Simpelnya, ini tuh kewajiban dasar kita buat do no harm, alias nggak nimbulin bahaya buat pasien. Kenapa kasus tadi masuk pelanggaran? Gini, masukin selang yang udah kena bakteri dari tempat tidur, itu artinya kita secara sadar ngebiarin pasien terpapar resiko infeksi baru. Padahal itu 100% bisa dicegah loh. Bukannya nyembuhin, perawatnya malah ngasih bahaya tambahan. Jelas banget kan bedanya? Oke, mari kita lanjut ke kasus selanjutnya. Lanjut ke kasus kedua. Wah, kalau ini sih udah kayak drama medis yang bikin deg-degan banget. Jadi gini, ada pasien bapak-bapak umur 78 tahun dengan gagal jantung grade 4. Pas masih sadar, bapak ini udah bilang dengan sangat jelas kalau dia itu udah lelah, udah siap banget buat ketemu sang pencipta, dan nolak keras segala macam bentuk intervensi penyelamatan nyawa. Tiba-tiba kondisinya drop drastis, kesadarannya turun jadi sopor koma, terus henti jantung. Di tengah kepanikan itu, insting penyelamat perawatnya langsung ambil alih, dan dia tetap ngelakuin RGP atau CPR. Dilema banget kan, antara insting murni buat nyelamatin nyawa sama permintaan si pasien. Jadi, prinsip etik apa yang dilanggar perawat waktu maksa ngelakuin CPR tadi? A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Confidentiality. Apa nih tebakan kalian? Dan jawabannya adalah C. Otonomi atau otonomi. Inti dari otonomi ini tuh ngehargain hak pasien buat nentuin nasibnya sendiri. Termasuk hak buat nolak perawatan medis loh. Walaupun insting alami kita sebagai perawat itu pengen banget nyelamatin nyawa apalagi di detik-detik kritis, tapi kalau pasien dewasa yang kompeten udah bikin penolakan atau informed refusal dari awal, ya keputusan itu mutlak harus kita hormatin. Kalau kita abaikan, biarpun niat kita baik banget, itu tetap aja ngelanggar hak asasi pasien. Oke, kita ganti suasana dikit ke arah yang lebih positif di kasus ketiga ini. Walaupun ini di setting psikiatri, ketajamannya tetap sama kok. Ceritanya, ada perawat yang bikin kontrak sama pasien jiwa buat ngadain sesi terapi aktivitas kelompok atau TAK besok harinya. Dan kalian perhatiin deh, besoknya perawat itu bener-bener datang tepat waktu buat mulai sesinya, tanpa telat 1 menit pun. Kelihatannya sepele ya, cuma sekedar datang on time, tapi asal kalian tahu, di mata kode etik nilainya itu gede banget. Kira-kira prinsip apa nih yang lagi diterapin sama perawat ini? A. Justice, B. Fidelity, C. Veracity, D. Autonomy, atau E. Beneficence. Kalau tebakan kalian B, Fidelity, kalian 100% benar. Fidelity ini itu komitmen etis kita buat nepatin janji dan ngebangun rasa percaya sama pasien. Waktu kita ngerawat pasien, mau itu di ruang ICU atau ruang jiwa sekalipun, rasa saling percaya itu ibarat fondasi utama buat proses penyembuhan. Pas kalian janji mau datang jam 8 pagi dan kalian beneran nongol jam 8 pagi, itu artinya kalian lagi nerapin Fidelity. Kalian nepatin omongan kalian sendiri, keren kan?
Nah, kasus keempat ini tuh relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari. Bayangin deh, perawat Tuan A lagi dinas di ruang rawat inap. Nggak taunya yang masuk jadi pasien di ruangannya itu tetangga sebelah rumahnya sendiri. Wah, berita begini kan nyebarnya cepet banget ya di komplek. Pas perawat A pulang ke rumah, ibu-ibu tetangga yang pada kepo langsung nyerbu nanya-nanya. Mas, si bapak itu sebenarnya sakit apa sih? Tapi perawat A ini pinter banget. Dia selalu ngeles, ngalihin pembicaraan, dan nolak keras buat ngasih informasi sekecil apapun. Sikap tutup mulut si perawat ini dikendaliin sama satu aturan emas di profesi kita loh. Prinsip apa coba yang lagi ditegakkan sama perawat A di sini? A. Justice. B. Fidelity. C. Autonomy. D. Confidentiality. Atau E. Non-maleficence. Pasti udah pada tahu deh jawabannya D, confidentiality alias kerahasiaan. Ini benar-benar tugas mutlak kita buat ngelindungin privasi dan data medis pasien dari orang-orang yang nggak berkepentingan. Jujur, kita harus kasih standing ovation sih buat perawat A. Kan gampang banget ya kalau cuma mau ikutan ngegosip sama tetangga, tapi milih buat tetap jaga rahasia pasien bahkan di luar jam kerja, itu baru namanya integritas profesional sejati. Oke, siap-siap kita naikin lagi nih intensitasnya di kasus kelima. Ada pasien trauma umur 50 tahun, masuk dengan kondisi nggak sadar, GCS-nya cuma 5. Baru beberapa menit ditangani, pasiennya henti jantung. Perawatnya sigap dong langsung melakukan CPR atau resusitasi jantung paru. Tapi pas lagi neken dada pasien kuat-kuat, perawatnya dengar suara krek yang lumayan kenceng dari dada pasien. Waduh, kemungkinan besar ada tulang iga yang patah tuh. Iya sih, ini situasi emergensi. Panik wajar, tapi kan tetap ada aturannya. Prinsip mana nih yang berisiko dilanggar atau dikompromikan gara-gara suara krek tadi? Pilihannya A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Confidentiality, atau E. Non-maleficence. Balik lagi nih, jawabannya ngarah ke E, non-maleficence. Biarpun pas lagi RJP itu cedera tulang iga kadang susah banget dihindarin 100%, tapi suara krek tadi tetap nunjukin kalau ada harm atau cedera tambahan di tubuh pasien. Kasus ini tuh kayak jadi tamparan buat kita. Ngingetin kalau niat baik nyelamatin nyawa aja nggak cukup. Prinsip do no harm nuntut kita punya teknik dan skill yang super presisi, biar tindakan heroik kita nggak malah bikin pasien makin menderita. Nah, akhirnya kita sampai di penghujung sesi. Tapi tunggu dulu, ada satu tantangan final buat kalian semua. Di kasus ini, kalian yang bakal jadi pakarnya. Dengerin baik-baik skenarionya, ada pasien ibu-ibu umur 49 tahun, dirawat karena gagal jantung grade 4. Kondisinya tiba-tiba drop jadi sopor koma, terus henti jantung. Beda banget sama kasus bapak-bapak yang tadi, di sini pihak keluarganya nangis histeris dan benar-benar ngemis minta pasien diselamatin. Ngelihat kepanikan keluarga, perawatnya langsung ngerespon dan berusaha keras ngelakuin CPR. Pertanyaannya gini, di skenario ini, prinsip etik apa sih yang sedang dianut atau dilakuin sama si perawat? Apakah A. Justice, B. Fidelity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Confidentiality? Saya nggak bakal ngasih tahu jawabannya sekarang ya. Saya tantang kalian buat mikir, coba dianalisis pelan-pelan, dan langsung drop aja tebakan kalian di kolom komentar. Saya mau lihat nih, siapa yang punya insting klinis paling tajam di sini? Sebagai penutup, ada satu hal yang pengen saya tekankan buat kalian ingat terus. Etik itu bukan sekedar ujian yang harus kalian lewati buat dapetin sertifikat kompetensi. Sama sekali bukan. Etik itu adalah kompas yang bakal terus ngebimbing kalian dalam ngambil keputusan di setiap detik praktek harian kalian. Ngebahas soal-soal teori memang penting, tapi gimana cara kalian nerapin prinsip ini setiap kali nyentuh pasien, ngomong sama keluarga mereka? Nah, itulah yang bikin kalian jadi perawat yang luar biasa. Terus semangat belajarnya, asah terus rasa empati kalian, dan sampai ketemu lagi di sesi bedah kasus seru kita berikutnya.